Cicak disebut sebagai fuwasikoh atau hewan kecil yang jahat karena hewan tersebut sangat memusuhi manusia dan menjadi sahabat favorit para syaitan dan tukang sihir. Biasanya tukang sihir menjadikan cicak dan tokek sebagai hewan pengintai target sihir mereka, menjadi mata-mata, menjadi media penyemburan sihir di rumah, bahkan ditugaskan untuk mencuri barang milik target yang dijadikan media perantara sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Edo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teman-teman semuanya, sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bersharing tentang cicak atau mitos cicak menurut pandangan Islam. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan namanya cicak. Cicak itu pada awalnya hanya berasal dari wilayah Asia Tenggara ya, termasuk Indonesia berarti. Tetapi saat ini cicak dapat ditemukan di berbagai negara, bahkan di seluruh dunia, karena melalui penyebaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Berbagai kepercayaan yang beredar terhadap cicak yang dianggap hewan pembawa sial, pembawa keberuntungan, hewan menakutkan, dan hewan pengganggu. Sedangkan dalam Islam, hewan cicak sering digambarkan sebagai hewan yang fasik atau hewan pengganggu, sehingga Nabi Muhammad SAW memperbolehkan umatnya untuk membunuh cicak tersebut. Membunuh cicak bukanlah tanpa alasan ya teman-teman ya, karena banyak dalil dari Nabi Muhammad SAW mengapa cicak dapat dibunuh. Selain memiliki kisah tersendiri, cicak juga sering dianggap hewan yang sering digunakan sebagai media untuk mengirimkan sihir ataupun santet. Oke teman-teman semuanya ya, berikut ini adalah 4 alasan hewan cicak bisa dibunuh dalam pandangan Islam. Untuk yang pertama, mendapatkan pahala. Dalam riwayat Muslim dari saat bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh cicak, dan beliau menyebut cicak sebagai hewan fasik atau pengganggu. Sebagaimana salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukul, maka dia mendapatkan kebaikan sekian dan sekian. Barang siapa membunuh cicak dengan 2 kali pukul, maka ia mendapatkan kebaikan sekian dan sekian, yang lebih sedikit daripada yang pertama. Jika dia membunuh cicak dengan 3 kali pukul, maka dia memperoleh kebaikan sekian dan sekian, yang lebih sedikit daripada yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan menurut buku ringkasan Sahih Muslim yang ditulis oleh M. Nasiruddin Al-Albani, hadis riwayat lain ada yang menyebutkan angka kebaikan sebagai ganjaran dari membunuh cicak tersebut.
Yaitu barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukul, maka dicatat untuk 100 kebaikan. 2 kali pukul, maka lebih sedikit dari itu. Jika dengan 3 kali pukul, maka lebih sedikit dari yang kedua. Yang kedua, cicak adalah musuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Ummu Syarik radhiyallahu anha, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau menyatakan dahulu cicak yang meniup dan memperbesar api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Selanjutnya yang ketiga adalah temannya para penyihir. Cicak disebut sebagai fuwasiqoh atau hewan kecil yang jahat karena hewan tersebut sangat memusuhi manusia dan menjadi sahabat favorit para syaitan dan tukang sihir. Biasanya tukang sihir menjadikan cicak dan tokek sebagai hewan pengintai target sihir mereka, menjadi mata-mata, menjadi media penyemburan sihir di rumah, bahkan ditugaskan untuk mencuri barang milik target yang dijadikan media perantara sihir seperti rambut ataupun kuku. Kemudian yang keempat adalah kotoran cicak itu najis ya teman-teman ya. Jumhur ulama beberapa mazhab berpendapat bahwa kotoran cicak termasuk najis, kecuali para ulama dari kalangan Syafi'iyah. Namun yang namanya kotoran ya teman-teman ya, saya rasa itu lebih baik dibersihkan ya. Karena namanya bentuk kotoran dari manapun itu sebaiknya dibersihkan. Namanya kotor ya akan membuat kita merasa tidak nyaman, merasa jijik ya. Sebaiknya kotoran apapun dibersihkan dari rumah kita. Nah teman-teman semuanya, demikianlah mengenai cicak atau mitos cicak atau kepercayaan cicak dari pandangan Islam, bahkan sampai diperbolehkannya membunuh cicak, bahkan disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.